Football Universe. Di titik terendah dalam hidup, ternyata ada sumber kekuatan besar yang muncul. Hal ini yang terjadi untuk seorang Arrigo Sacchi, si pedagang sepatu yang akhirnya menjadi seorang pelatih sepak bola terbaik yang pernah ada. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Di daerah Fusignano, Italia, pada tanggal 1 April 1946, lahirlah seorang anak yang diberi nama Arrigo Sacchi. Anak ini tumbuh di lingkungan para pencinta sepak bola, sehingga sedari kecil dia pun suka bermain sepak bola bersama teman-temannya di jalanan kota. Selain itu, Sacchi juga senang menonton pertandingan sepak bola yang disiarkan di layar televisi. Dia menonton dan mengikuti semua pertandingan Belanda era 70-an, di mana Rinus Michel dan Johan Cruyff mengubah arah taktik sepak bola dunia dengan total football mereka. Di usia remaja, Sacchi mencoba beberapa kali untuk mengikuti seleksi masuk klub sepak bola Baracca Lugo. Klub ini adalah salah satu klub amatir yang ada di kotanya. Tetapi saking buruknya permainan Sacchi, dia pun tidak pernah lolos masuk klub ini. Sacchi sempat berlatih keras dan mencoba lagi di klub lain, tetapi hasilnya sama saja. Sacchi kemudian menyadari bahwa menjadi pemain sepak bola profesional bukanlah jalan hidupnya. Oleh karena itu, di usianya yang ke-20 tahun, Sacchi kemudian memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Sacchi kemudian membantu ayahnya berjualan sepatu, yang waktu itu menunjukkan perkembangan bisnis yang baik. Setiap hari Sacchi akan menjaga toko ayahnya atau berkeliling, menawarkan selebaran sepatu dari rumah ke rumah. Di saat itu, Sacchi cukup menikmati pekerjaannya. Meski demikian, kecintaan Sacchi terhadap sepak bola tidak pernah padam. Dia masih terus mengikuti perkembangan sepak bola lewat layar televisi, menyaksikan beberapa pertandingan big match, dan mempelajari cara tim-tim besar bermain. Perlahan Sacchi mulai tertarik dengan taktik sepak bola dan mulai mendalaminya. Dia pun mencari tahu bagaimana cara pelatih-pelatih besar waktu itu mengarahkan timnya dalam menjalankan taktik yang benar. Sacchi mulai juga mengamati beberapa pelatih klub amatir di kotanya bekerja di lapangan latihan. Dari sinilah awal mula Sacchi mengerti dunia kepelatihan. Sacchi kemudian mencoba mendaftarkan dirinya menjadi asisten pelatih di klub amatir Baracca Lugo. Dirinya sempat dites pengetahuannya tentang taktik-taktik sepak bola di zaman itu, dan dia pun mampu menjawabnya dengan baik. Akhirnya Sacchi diterima menjadi asisten pelatih dan memulai petualangan barunya di sana. Sacchi muda menjalankan perannya dengan sangat baik di klub ini, sehingga setelah 6 tahun mengabdi, dia pun diangkat menjadi pelatih kepala. Tetapi tetap, usianya masih sangat muda, karena dia harus melatih pemain-pemain yang usianya di atasnya. Berkat modal menonton sepak bola di televisi dan terus mempelajari taktik dan strategi sepak bola, karir kepelatihan Sacchi terus berlanjut. Dia dipercaya menjadi pelatih klub kecil lain, Bellaria, serta menjadi pelatih tim muda Cesena, yang tim seniornya kala itu bermain di Serie B. Tim-tim yang dilatihnya tentu saja menerapkan sepak bola menyerang dan menerapkan pressing tinggi dalam formasi 1-4-4-2. Hal ini dikarenakan Sacchi sangat tergila-gila dengan sepak bola menyerang ala total football Belanda. Timnya juga mengandalkan overload di sisi-sisi lapangan dan area sentral, dengan mengandalkan kedua bek sayapnya untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Sebagai pelatih yang tinggal di negeri penggiat Catenaccio, Sacchi terhitung berbeda dan sangat berani. Karir kepelatihannya terus berlanjut ke Rimini,
di mana dia hampir mengantarkan klub tersebut meraih gelar seri C1. Dan kemudian dia sempat menangani tim muda Fiorentina. Disinilah namanya mulai dikenal, hingga kemudian pada tahun 1985, klub seri C1 lainnya, AC Parma, memutuskan untuk menggunakan jasanya. Bersama Parma, Sacchi menemukan jalan keberhasilannya. Puncaknya adalah di musim keduanya, 1986-1987. Kala itu di ajang Coppa Italia, Parma berada satu grup dengan salah satu raksasa Serie A, AC Milan. Bertemu dengan klub yang lebih kuat tak membuat Sacchi gentar. Pada pertemuan di fase grup itu, Sacchi berhasil membawa Parmanya menang atas Milan dengan skor tipis 1-0. Parma menjadi juara grup tersebut dengan raihan 8 poin, hasil 4 kali menang dan 1 kali kalah. Pada babak berikutnya di fase gugur pertama, Parmanya Sacchi kembali berhadapan dengan Milan. Di sini 1 kali lagi, Sacchi berhasil membuktikan kepiawaiannya. Parma berhasil menaklukkan Milan dengan skor 1-0 ketika laga berlangsung di San Siro. Sementara ketika laga berlangsung di kandang Parma, mereka menahan Milan imbang tanpa gol. Parma pun lolos ke babak berikutnya. Parma memang terhenti di babak perempat final Coppa Italia kala itu, setelah takluk dari Atalanta. Akan tetapi, pencapaian itu sudah cukup untuk mendongkrak karir Sacchi sebagai seorang pelatih. Pasalnya pada musim berikutnya atau musim 87-88, Sacchi mendapat tawaran dari klub yang 2 kali dikalahkannya itu, AC Milan. Bos AC Milan, Silvio Berlusconi, mengajak Sacchi untuk menangani klubnya karena alasan sederhana ini. Cuma karena tim Sacchi bisa mengalahkan timnya 2 kali di ajang Coppa Italia itu. Setelah Sacchi menerima pinangan AC Milan tersebut, sepak bola Italia pun menjadi rusuh. Berlusconi dianggap melakukan perjudian besar karena mempercayai klub sebesar Milan kepada pelatih yang belum pernah melatih di Serie A. Tetapi nyatanya pilihan Berlusconi amat tidak salah, karena setelah Sacchi menangani Milan, kita tahu bagaimana sejarah kemudian tertulis. Pada musim perdananya saja, Sacchi sudah berhasil memberikan gelar Scudetto untuk Rossoneri. Yang terpenting, Sacchi juga tetap mempertahankan idealismenya sebagai pelatih. Di Milan sekalipun, di mana dia dianugerahi skuad dengan pemain-pemain bertahan top, pria berkepala botak ini tetap memainkan sepak bola menyerang, yang terbilang menyalahi kamus sepak bola Italia. Sacchi juga memang begitu beruntung. Selain memiliki banyak pemain bagus di lini belakang, dia juga dianugerahi pemain-pemain depan yang luar biasa. Tengok saja bagaimana di timnya kala itu, dia memiliki trio Belanda yang pada tahun 1988 baru berhasil meraih gelar Piala Eropa. 3 pemain itu tentu saja kita tahu adalah Rijkaard, Marco van Basten, dan Ruud Gullit. Tak hanya itu saja, Sacchi tahu betul untuk menangani Milan yang notabene adalah tim besar. Dia harus menampung kritik, saran, serta ego dari para pemain-pemain bintangnya. Para pemain-pemain bintang selalu diajaknya berdiskusi dan diletakkannya menjadi bagian penting dari klub. Dengan begitu, dia bisa mengatur komponen klubnya dengan sangat baik. Cerita luar biasa datang kemudian di musim berikutnya. Milan di bawah Sacchi berhasil menjadi juara European Cup, yang kini kita sebut dengan Liga Champions. Hebatnya dalam partai final di musim itu, AC Milan berhasil membantai lawannya, Steaua Bukarest, dengan skor 4-0. Ruud Gullit dan Van Basten mencetak masing-masing 2 gol untuk kemenangan AC Milan. Formasi 1-4-4-2 dengan pressing tinggi ini mampu mematikan para lawan. Pergerakan tanpa bola yang dituntut Sacchi harus dilakukan terus-menerus oleh para pemainnya.
yang berguna untuk membuat para pemainnya berada di posisi-posisi yang tidak terprediksi oleh lawan, sehingga serangan-serangan yang dilancarkan selalu menemui tujuan yang jelas. Pemanfaatan ruang ini juga digunakan Saki untuk melancarkan strategi bertahan demi menutup ruang dan gerak pemain lawan. Dan yang kemudian di masa kini, strategi ini dikenal dengan strategi zonal marking. Saki juga diuntungkan karena di dalam skuadnya dia memiliki sosok bek tengah macam Baresi atau Costa Curta yang begitu tangguh ketika tim lawan unggul dalam teknik individu. Cerita sukses Saki ini tak berhenti sampai di situ. Pada musim berikutnya, 89-90, gelar Liga Champions berhasil dibawanya ke kota Milan lagi. Kendati mendapat lawan yang lebih sulit dengan pelatih yang tak kalah cerdik, yaitu Benfica-nya Sven-Goran Eriksson. Tetapi Saki tetap unggul. Milan dibawanya menang tipis 1-0 lewat gol sematawayang Frank Rijkaard. Saki menunjukkan bagaimana ilmu yang dia pelajari dari menonton tim-tim hebat itu sangatlah berguna. Di partai final ini, ketika timnya kesulitan setelah Boston di man marking oleh pemain belakang Benfica, Saki tak kehabisan akal. Di sini dia membuktikan jika latihan tanpa bola untuk bisa memaksimalkan ruang yang dilakukan anak asuhnya memang sangat diperlukan. Saki kala itu menginstruksikan Boston untuk bermain lebih ke dalam, sejajar dengan Ruud Gullit. Dengan demikian, otomatis penjaga Boston pun ikut-ikutan maju mengikutinya. Dan disinilah dia menginstruksikan Gullit dan Rijkaard untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pemain belakang Benfica tadi. Hasilnya, 1 gol berhasil membawa pulang trofi Liga Champions kedua secara beruntun. Keberhasilan itu pun membuat Milan mencatatkan sejarah. I Rossoneri berhasil menjadi salah satu tim yang berhasil meraih gelar Liga Champions secara berturut-turut. Tim itu pun juga dikenang sebagai salah satu era terbaik sepanjang sejarah AC Milan dan disebut AC Milan Dream Team. Bahkan dikenang sebagai salah satu tim terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola. Tak hanya itu saja, Saki dengan segala taktik, idealisme, dan keberhasilannya itu berhasil membuatnya dikenang sebagai pionir sepak bola modern. Sebagai orang yang menulis ulang sejarah taktik sepak bola dunia, khususnya Italia. Sebagai orang yang pada akhirnya menginspirasi sepak bola menyerang dewasa ini. AC Milannya juga menjadi sumber belajar dari banyak klub di seluruh penjuru dunia. Tim terakhir yang dilatih Arrigo Sacchi adalah Parma di tahun 2001. Fansnya di sana takkan pernah melupakan jasa Sacchi untuk Parma. Dia adalah pelatih yang membawa Parma menjuarai Serie C1 tahun 85-86 serta sederet prestasi hebat. Selama 28 tahun Sacchi berkiprah di dunia kepelatihan, dirinya selalu menunjukkan kontribusi yang sangat besar bagi sepak bola Italia. Selain di level klub, Sacchi juga pernah melatih tim nasional Italia yang dibawanya menembus final Piala Dunia 1994. Sayang mereka harus kalah dari Brazil waktu itu. Dari seorang penjual sepatu yang tak bisa bermain sepak bola, kemudian menjadi pelatih sepak bola terbaik di dunia, itulah Arrigo Sacchi. Salah satu quote-nya yang sangat terkenal adalah, "Untuk menjadi joki yang hebat, Anda tidak perlu lebih dulu merasakan bagaimana menjadi kuda."